Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan video dari Ki Haji Afifuddin Muhajir, yaitu Wakil Rois Am PBNU ya, terkait pandangan beliau masalah polemik nasab ini. Jadi nanti beliau dalam pandangannya mungkin kalau menurut saya sedikit lebih lunak ya daripada Rois Am PBNU yaitu Ki Haji Miftahul Akhir terkait dengan polemik nasab ini. Oke, apa tanggapan beliau? Mari kita sama-sama simak video berikut. Dan kok orang sangat serius dengan persoalan nasab. Padahal ini bukan dukun iman dan bukan dukun Islam. Artinya tidak percaya bahwa seseorang itu keturunan Nabi, kan tak masalah kan. Berbicara tentang percaya tak percaya kan tempatnya di dalam pikiran, di dalam hati. Akan tetapi jangan sampai diutarakan melalui lisan atau tulisan bahwa kamu itu bukan keturunan Nabi. Silakan tak percaya, tapi jangan tak perlu disampaikan. Persoalan nasab ini kan tidak ada kaitannya dengan agama kan. Memang kita kan oleh agama diminta agar supaya mencari guru yang baik, ya kan. Yang dimaksud guru yang baik, yang alim, yang amin, yang soleh, yang warok, dan seterusnya, ya kan? Bukan disuruh mencari orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Keabsahan suatu hadis itu tidak melihat perawinya itu keturunan siapa, ya kan? Akan tetapi yang dijadikan padoan itu adalah keadilan dia, ya kan? Kewarakan dia, ketinggian integritasnya dan kedobitannya, bukan nasabnya. Ya. Tapi kenapa orang-orang kok sangat serius dengan ini? Menurut saya sejak sekarang dihentikan seorang nasab itu. Tidak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas umat Islam kan, justru menurunkan kan. Kalau anjuran agar supaya tidak mengundang dia sebagai seorang habib karena dia bermasalah orangnya, ya silahkan. Akan tetapi kalau anjuran untuk tidak mengundang dia karena dia habib, jangan, itu kan. Artinya yang kita nilai itu perilakunya, bukan nasabnya, ya kan. Kita undang orang yang baik-baik, tak peduli itu siapa, apa habib, apa bukan habib, tak peduli, ya. Jadi Habib tak bisa dijadikan alasan untuk mengundang atau untuk tidak mengundang, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu video yang beberapa jam yang lalu itu ditayangkan di channel YouTube TVNU ya, televisi Nahdlatul Ulama. Dan saya menyaksikan di situ Kiai Haji Afifuddin Muhajir ya, dan beliau ini adalah wakil Rois Am. Jadi wakilnya Mbah siapa namanya? Kiai Haji Miftahul Ahyar. Beliau ini seorang ulama yang sangat produktif dalam menyusun kitab-kitab. Ada kitab fikih, ulumul Quran, segala macam ya, banyak. Dan beliau sudah merupakan seorang kiai sepuh ya. Dan beliau juga sekaligus pengasuh pesantren, pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Nah, dari apa yang disampaikan oleh beliau ini dalam video yang ditayangkan di televisi Nahdlatul Ulama, mari kita simak dan sekalian kita akan respon ya mengenai statement yang beliau sampaikan dalam video tersebut ya. Dimana kesimpulannya itu bahwa nasab Ba'lawi itu, pembahasan mengenai nasab Ba'lawi itu hendaknya diberhentikan
karena tidak ada manfaatnya. Nasab bukan juga salah satu dari rukun iman dan juga tidak membawa faidah dan manfaat untuk umat Islam ya. Tentu ada hal-hal yang saya setuju dengan statement tersebut dan ada beberapa hal yang saya tidak setuju dengan statement yang disampaikan oleh beliau ya, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama untuk kemudian kita kritisi ya. Silahkan. Artinya tidak percaya bahwa seseorang itu keturunan Nabi, kan tak masalah kan. Berbicara tentang percaya tak percaya kan tempatnya di dalam pikiran, di dalam hati. Akan tetapi jangan sampai diutarakan melalui lisan atau tulisan bahwa kamu itu bukan keturunan Nabi. Ini sebenarnya kaitannya adalah dengan apa namanya? Percaya atau tidak percaya dengan nasabah Alawi, apakah mereka itu termasuk keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan ya? Merespon hal ini bahwa beberapa bulan yang lalu kita sudah menyimak statement yang disampaikan oleh Bapak Taufik Assegaf dalam satu ceramahnya, di mana ketika seseorang itu ya mengamalkan Al-Quran tetapi tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak menjadikan para habaib sebagai suri tauladan dalam agama Islam, maka dia sesat. Ada itu statement seperti itu ya. Tentu apa yang disampaikan oleh beliau ini, Bapak Taufik Assegaf, itu bertentangan dengan agama. Kemudian juga ini bukan soal percaya atau tidak percaya, karena ketika oknum-oknum, bahkan oknumnya itu merupakan salah satu tokoh yang tertinggi dalam Robitoh Alawiyah loh, mengaitkan kesesatan dengan ketidakpercayaan kepada nasabah Alawi. Tentu hal ini adalah satu hal yang sangat berbahaya dalam agama. Itu satu. Sebenarnya banyak catatan mengenai hal ini. Misalnya ketika oknum-oknum dari para habaib, oknum-oknum dari Ba'alawi yang mereka itu berani untuk mencaci maki para ulama-ulama kita. Mencaci maki siapa namanya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dilakukan sebagian oknum Habib itu. Kemudian mencaci maki Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Mencaci maki Gus Dur, ya, cucunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mencaci maki Kiai Haji Said Akil Sirot. Kemudian ulama-ulama yang lain. Belum lagi mencaci maki presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ya. Pemerintah dicaci maki. Itu kalau tidak berdasarkan atas bahwasannya mereka itu adalah keturunan Nabi, itu nggak akan berani seperti itu. Ya, tidak akan berani melakukan hal-hal yang seperti itu, tidak akan berani. Itu semuanya ya berdasarkan atas apa? Karena mereka merasa lebih mulia daripada orang lain lantaran mereka ini memiliki nasab yang suci. Nasab yang bersambung kepada Rasulullah, sehingga siapapun itu, baik itu para ulama, baik itu ketua umum, ya, Nahdlatul Ulama, baik itu para ulama-ulama Nusantara, para kiai, para pejabat, bahkan sekelas presiden dan wakil presiden sekalipun, itu nggak ada harganya di mata mereka. Bahkan ada yang menyatakan bahwa siwaknya seorang Habib itu lebih mulia daripada kursi presiden, kan seperti itu. Itu semuanya, ya, dasarnya apa? Dasarnya lantaran mereka itu memandang mereka itu lebih mulia daripada orang lain, siapapun itu. Ya, sehingga permasalahannya itu tidak sesederhana yang disampaikan oleh
Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Afifuddin Al-Muhajir yang permasalahannya adalah mengenai nasab saja, bukan, tetapi ini adalah mengenai etika sosial, mengenai bagaimana menghormati orang lain, mengenai bagaimana memuliakan para ulama, menghormati para pejabat. Kemudian yang lebih parah lagi itu adalah mengenai sejarah-sejarah bangsa Indonesia, baik itu sejarah negara Indonesia itu sendiri, sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Jam'iyah Jatman ya, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Begitu juga hal-hal yang banyak diklaim oleh mereka. Nah, jadi persoalannya tidak hanya mengenai nasab mereka yang bersambung atau tidaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sesederhana yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Begitu Kiai, ya, sehingga wajar jika sahabat-sahabat dan teman-teman yang fokus dalam membahas mengenai nasab Ba'lawi itu sangat fokus, baik itu dalam tulisan, baik itu dalam video, baik itu dalam kajian, penelitian, bahkan sampai ilmu genetik sekalipun yang memang beberapa tahun-tahun inilah, katakan tahun-tahun ini masyarakat itu mulai tercerahkan bahwa ilmu genetika atau DNA itu bisa menelusuri leluhur-leluhur yang jauh sampai ribuan tahun yang sebelumnya. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Afifuddin Al-Muhajir dalam videonya ini ya. Justru ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Justru ini adalah mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan untuk generasi muda yang memang untuk tahun-tahun ini mereka baru mengetahui hal-hal yang saya sampaikan barusan. Nah, kita lanjut ya. Ya, tapi jangan sampai tak perlu disampaikan. Persoalan nasab ini kan tidak ada kaitannya dengan agama. Memang kita kan oleh agama diminta agar supaya mencari guru yang baik. Yang dimaksud guru yang baik, yang alim, yang amil, yang soleh, yang borok, dan seterusnya. Ya kan? Bukan disuruh mencari orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Keabsahan suatu hadis itu tidak melihat perawinya itu keturunan siapa, ya kan? Setuju. Akan tetapi yang dijadikan padoan itu adalah keadilan dia, ya kan? Keworokan dia, ketinggian integritasnya dan kodulitannya, bukan nasabnya. Betul. Ya. Saya juga teringat ini dengan satu statement itu yang disampaikan oleh Oknum Habib itu ya. Dan mudah-mudahan beliau ini mendengar ini apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bahwa belajar kepada seorang Habib yang bodoh itu jauh lebih mulia, jauh lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang berilmu. Terus yang mau dipelajari apa? Mau belajar apa dari seorang Habib yang bodoh itu, melajari apa? Nah, kalau memang ya apa yang disampaikan oleh kiai ini ya disimak, didengar oleh mereka-mereka. Tentu statement-statement yang seperti ini tidak akan muncul dari mulut mereka. Ya kan? Satu, kakinya seorang Habib yang ahli maksiat sekalipun itu lebih mulia, lebih utama daripada kepalanya 70 kiai yang bukan Habib. Itu apa-apaan gitu. Itu apa-apaan. Memang benar apa yang disampaikan oleh beliau ya, oleh Kiai Afifuddin Muhajir, bahwa dalam agama itu yang dilihat bukan apakah nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, bukan itu. Tetapi yang dilihat adalah sisi kesolehannya, ketakwaannya, keilmuannya, ya, wawasannya yang luas,
Orang-orang kok sangat serius dengan ini. Menurut saya sejak sekarang dihentikan seorang nasab. Tidak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas umat Islam kan, justru menurunkan kan. Kalau berbicara mengenai peningkatan umat Islam, ya kan, untuk membahas mengenai apa yang disampaikan oleh beliau ya, itu coba kita sedikit melihat bagaimana penyebaran paham-paham yang atau pemahaman-pemahaman yang sesat menyesatkan, yaitu hal-hal yang kaitannya dengan apa, doktrin-doktrin itu ya, bahwasanya mereka memiliki leluhur yang luar biasa sehingga sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pun gak ada apa-apanya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu hanya ma'ruf di dunia, sementara leluhur mereka itu ma'ruf fil akhirah. Seolah-olah nggak mau disaingi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang melebihi mereka. Ya kan, belum lagi khurafat-khurafat yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib itu mengenai leluhur-leluhur mereka tentunya ya. Ada yang jalan-jalan ke surga, kemudian ada sisa-sisa kuning yang ada di kakinya, nggak tahu kuning itu apa. Kemudian ada seorang Habib yang membuang kotoran, lalu kotoran itu ya berubah menjadi emas. Kemudian ada lagi yang kambingnya ikut mi'raj ke langit. Kemudian juga ada yang seorang Habib yang bangkit dari kubur, kemudian menghamili istrinya, dan seterusnya lah. Jadi hal-hal yang seperti itu tentu kita sebagai umat Islam itu perlu untuk meluruskannya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya sejarah-sejarah bangsa Nusantara ini yang dibelokkan ya beberapa tahun-tahun yang lalu, dan ini sudah berjalan tahunan ini. Emang nggak bahaya? Memangnya hal tersebut itu tidak memiliki efek yang negatif dalam agama, kemudian dalam negara. Tentu ini adalah hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan agama. Bukan hanya dilihat dari sisi nasabnya saja ya, tetapi dari efek dari sebuah klaim bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya nasab saja, tidak sesederhana itu, Bah Kiai, itu ya. Jadi nggak perlu dihentikan, karena yang perlu disadarkan, perlu diberikan pencerahan itu adalah masyarakat yang mereka itu tertipu oleh mereka lantaran mengatasnamakan mereka ini sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka itu didawir istilahnya, yaitu dimintai dengan nominal yang besar, sementara kondisi sosial mereka itu dikatakan sebagai orang yang tidak atau kurang mampu. Dan itu fakta yang tidak bisa ditolak ya, atau dibantah gitu. Sehingga upaya ini merupakan pelurusan untuk agama dan negara itu sendiri. Tidak hanya dilihat dari sisi nasabnya saja. Begitu loh Mbah Kiai. Ya, lanjut. Kalau anjuran agar supaya tidak mengundang dia sebagai seorang Habib karena dia bermasalah orangnya, ya silahkan. Akan tetapi kalau anjuran untuk tidak mengundang dia karena dia Habib, jangan gitu kan. Artinya yang kita nilai itu perilakunya, bukan nasabnya. Ya kan? Kita undang orang yang baik-baik, tak peduli itu siapa. Apa Habib, apa bukan Habib, tak peduli. Jadi Habib tak bisa dijadikan alasan untuk mengundang atau untuk tidak mengundang, ya kan? Jadi begitu ya, Mbak Kiai ya. Jadi bukan masalah mengundang tidak mengundang atau karena dia itu Habib atau tidak.
Tapi di sini bisa kita garis bawahi bahwa secara eh, apa? Secara mayoritas bahwa yang ditanamkan itu adalah kepada masyarakat ya, itu adalah mengenai keunggulan dan keluhuran mereka. Sehingga siapapun itu harus memuliakan mereka, harus menghormati mereka. Dan mungkin hal ini yang tidak terbaca ini oleh Mbah Kiai ya. Dan itulah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal ini ya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa polemik nasab itu tidak sesederhana itu. Tidak hanya dilihat dari sudut pandang nasab saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa ilmul ansab ilmun la yadurru jahluhu. Ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu yang tidak mengetahuinya itu atau dengan tidak menguasai ilmu nasab itu tidak ngefek sebenarnya untuk siapapun. Nah, tetapi ketika sebuah nasab itu ya diagung-agungkan, kemudian menjadi sebuah alat untuk menjual-jual nama Rasulullah, menjual-jual syafaat Rasulullah, yang efeknya berdampak sangat negatif bagi masyarakat. Tentu hal ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Terlebih lagi setelah diuji baik itu secara ilmu sejarah, secara ilmu nasab, bahkan secara ilmu DNA, mereka itu tidak memiliki ketersambungan nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi seperti itu gitu kan. Berarti klaim yang selama ini diaku-aku oleh mereka itu tidak dapat dibuktikan sama sekali. Oke, saudara sekalian, itu tadi pandangan daripada Kiai Haji Afifuddin Muhajir ya terkait masalah polemik nasab ini. Jadi ada beberapa hal yang kita sangat setuju terkait dengan pandangan beliau dan ada yang ya kita kurang setuju ya. Nah, terutama ketika beliau menceritakan masalah habaib ya. Boleh kita percaya, boleh tidak, asalkan jangan diceritakan salah satunya. Dan masih banyak lainnya. Nah, dalam hal ini yang menarik pandangan daripada Gus Abdul Aziz Jazuli ya terkait dengan pandangan beliau ini dalam reaction tadi baru kita saksikan video beliau, yaitu yang pertama yang menarik untuk kita bahas pada kali ini yaitu percaya tidak percaya habaib. Kata Kiai Haji Afifuddin, terserah tapi jangan disuarakan. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik Asgaf ya, pimpinan tertinggi daripada pihak Robitoh Alawiyah, yang mengatakan bahwa barang siapa yang belajar Al-Quran, kemudian tidak menjadikan Habib sebagai panduannya, itu seolah-olah dia sesat, saudara sekalian. Nah, ini yang terjadi ketika kita membiarkan polemik nasab ini sangat berlarut. Makanya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Afifuddin itu memang kalau menurut pandangan kami itu kurang tepat, saudara sekalian. Kenapa? Karena polemik nasab ini kalau kita biarkan berlarut maka akan semakin menjadi-jadi. Karena banyak fenomena-fenomena yang luar biasa sekali yang sangat bertentangan dari ajaran para kiai-kiai kita, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, persoalan nasab tidak berpengaruh terhadap kualitas Islam. Ya benar, kita setuju. Lalu kemudian tapi ajaran habaib, fakih muqaddam, lalu kemudian mi'raj 70 kali. Bahkan di dalam ajaran habaib ini memang kalau kita mengatakan tidak berpengaruh, kalau menurut saya sangat berpengaruh, saudara sekalian. Kenapa? Karena dengannya kita membiarkan para mereka mengaungkan ajaran mereka, lalu kemudian dengan sosial media yang luar biasa, dengan terstruktur mereka dalam menyampaikan ajaran mereka sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat apa yang mereka katakan itu, kalau kita pandang secara teliti, jarang mereka menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sahabat Nabi, para ulama, salafus soleh, dan lain sebagainya. Pasti yang kebanyakan mereka ceritakan jadi panutan, jadi pandangan,
Jadi contoh suri tauladan mereka itu menceritakan kelebihan-kelebihan nenek moyang mereka, saudara sekalian. Jarang kita kita lihat mereka berdakwah itu menceritakan misalkan sosok Umar bin Khattab, perkataan Umar bin Khattab, lalu kemudian kelebihan daripada Sayyidina Ali misal, atau kelebihan daripada Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Pasti yang diutamakan itu adalah ya leluhur mereka seperti Paki Muqadda itu seorang mujtahid mutlak dan lain sebagainya, bisa mi'raj 70 kali misalkan, seperti itu. Padahal Nabi Muhammad SAW itu baginda cuman hijrah 1 kali dalam hidup beliau. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli tadi, itu Habib yang mohon maaf ya tanda kutip buang babnya ya berubah menjadi emas. Lalu kemudian cerita hujan emas dan banyak masih lainnya diceritakan, bahkan memuji tanah Tari dan sebagainya. Ini hal-hal yang berbahaya, saudara sekalian, kalau kita lihat dengan seksama. Apalagi mengatakan berdarah kami mengalir darah Rasulullah, dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Ya, meskipun itu pernah disinggung oleh Habib Bahar, saudara sekalian, itu bukan perkataan beliau, tapi perkataan seorang Habib ya. Tapi ketika beliau menceritakan hal itu dan mengutip hal itu, tujuannya apa, saudara sekalian? Pasti tujuannya untuk mengaku bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Untuk apa beliau sampaikan hal itu? Pasti ada argumen yang lain, gitu. Kan itu untuk membela posisinya, untuk membela diri beliau sendiri ketika di pengadilan kalau tidak salah. Nah, kemudian yang ketiga yang sangat penting untuk kita sampaikan untuk kali ini, yaitu bukan masalah ngundang atau tidak gitu, kata Haji Afifuddin. Lalu kemudian Anda mengundang habaib atau tidak, ya terserah gitu. Tapi jangan sekali-kali kalian mengundang Habib itu karena mereka habaib gitu. Gara-gara mereka habaib kalian tidak mengundangnya misal. Nah, hal ini kalau kita lihat seperti apa yang disampaikan Gus Jazuli, seperti tadi, mereka ke dalam berceramah itu hanya mengunggulkan kelompok-kelompok mereka saja, saudara sekalian. Bahkan kalau kita lihat bagaimanapun dakwah dari golongan mereka itu jarang yang menegurnya, saudara sekalian. Ya, belum pernah kita melihat seorang Habib itu dimarahi sama sesamanya. Pasti mereka akan dibela, saudara sekalian. Ya, meskipun di dalam debat Robitoh Alawiyah itu kalau ada kubur yang dibaluikan, lalu kemudian ceramah-ceramah Habib yang seperti itu, kami lepas tangan, saudara sekalian, kata mereka. Itu kan menyebabkan Habib Bahar juga tersinggung kalau tidak salah itu ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.